Episode 62. Selain mereka yang menatap Jill dengan godaan, banyak di antara karyawan lainnya yang menatap Jill dengan tatapan cemooh. Saling berbisik. Meski mereka membicarakan Jill dengan berbisik, namun Jill dapat mendengar dengan jelas ucapan mereka, terutama pembicaraan para gadis. Itu tuh yang namanya Jill. Cewek yang udah ngebuang jabang bayinya sendiri. Pasti hasil dari main gila sama bos. Apalagi coba, edan ya, cantik-cantik main gituan sama bos. Sama aja jual diri, apalagi yang bikin dia mau main gila kalau bukan karena uang. Ceka. Sumpah nggak ngangka. Jill bingung. Kesal sekaligus bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi sampai-sampai mereka menggosipkan dirinya seburuk itu. Jill ingat, kemarin ia dipergoki berada di dalam kamar berduaan dengan Pak Acen di kamar. Dan yang memergokinya adalah Fanny. Mungkinkah Fanny menyebarkan isu tidak benar tentangnya karena sakit hati terhadapnya? Tapi apakah mungkin Fanny sekeji itu? Jill mempercepat langkah hingga meninggalkan ruangan itu dan masuk ke ruangan Fanny. Perasaannya mulai tidak nyaman saat Fanny sudah tampak di depan mata. Gadis itu tengah duduk di kursi kerjanya sambil mengetik di laptop. Pandangan Fanny fokus ke laptop meski ia menyadari kehadiran Jill. Situasi tegang mendadak dirasakan oleh Jill. Fanny, ini ada dokumen dari Pak Jeff untuk Pak Acen. Jill meletakkan dokumen ke meja Fanny. Letakkan saja, ujar Fanny tanpa menatap Jill. Jill meletakkan dokumen ke meja Fanny. Pandangannya membentur sebuah kertas yang menyatakan pengunduran diri atas nama Fanny. Ia mengernyit. "Fanny, kamu mengundurkan diri?" tanya Jill heran. "Ya." Pandangan Fanny masih fokus ke laptop. "Kenapa? Apa karena aku?" Fanny berhenti mengetik. "Mana mungkin aku sanggup melanjutkan kerja di sini? Setiap hari aku akan melihat Pak Jeff bersamamu. Aku memilih resign." "Fanny, please, tolong jangan lakukan ini. Aku akan merasa sangat bersalah jika kamu sampai berhenti kerja karena aku. Biar aku saja yang mengundurkan diri." "Nggak perlu. Aku kan juga udah pernah bilang kalau aku rela mundur dari kehidupan Pak Jeff demi kamu. Nggak perlu kamu lakukan itu. Ini hanya masalah waktu, dan aku positif memilih resign." "Oke, kalau begitu aku akan memutuskan Pak Jeff setelah ini. Jangan sekali-kali kamu lakukan itu, karena itu hanya akan memperpanjang masalah. Apakah kamu pikir Pak Jeff akan mau denganku setelah kamu memutuskannya? Tidak. Jill, jadi jangan bertindak bodoh. Lalu aku harus bagaimana? Nggak perlu melakukan apapun. Akulah yang akan berhenti dari sini dan kembali ke Jakarta. Aku akan menjalani hidupku di kota kelahiranku." Fanny kembali melanjutkan pekerjaannya. Jill terpaku di tempatnya. "Fanny, aku ingin bicara sebentar." "Maaf, aku sibuk." "Fanny, ini penting. Tolong luangkan waktu sebentar." Fanny tidak menjawab. "Di luar tadi aku mendengar obrolan para karyawan yang membicarakanku. Mereka bilang aku wanita murahan yang main gila dengan bos. Bahkan pernah menggugurkan bayi. Dari mana mereka bisa membicarakan hal itu?" tanya Jill berhati-hati. "Aku nggak tahu. Kamu tanyakan saja langsung ke mereka."
Jill mulai kesal atas sikap Fanny yang tak memperdulikannya. Apakah ini ada sangkut pautnya denganmu? Maksudmu, kamu marah karena aku berhubungan dengan Pak Jeff. Dan untuk melampiaskan rasa sakit hatimu terhadapku, kamu menyebarkan gosip tidak benar ini kepada semua orang. Tolong keluar dari ruanganku, Jill. Aku sibuk dan aku nggak punya waktu membahas hal nggak masuk akal ini. Jill semakin geram melihat sikap Fanny yang dingin. Ia balik badan kemudian meninggalkan ruangan Fanny. Ia kembali melintasi ruangan yang dihuni banyak karyawan. Dan mendapat tatapan penuh tuduhan dari berpasang-pasang mata yang memandang. Gerah. Jill mempercepat langkah kaki dan meninggalkan kantor yang rasanya seperti neraka. Kepalanya terasa pusing sekali. Entah karena memikirkan gosip yang baru saja beredar, atau karena terpapar sinar matahari yang begitu terik. Siang hari saat jam istirahat, Jill membaringkan tubuh di ranjang. Suasana mesnya kini sudah tidak nyaman lagi baginya. Bagaimana tidak, orang-orang yang tinggal satu mes dengannya tidak memberinya kenyamanan lagi. Fanny bersikap dingin. Tata selalu memperlihatkan kemarahan setiap kali bertemu. Hanya Ika yang masih bersahabat. Jill membaringkan tubuh dan tertidur. Efek dari obat sakit kepala yang ia dapatkan dari klinik membuatnya mengantuk dan tertidur dengan lelap. 1 jam kemudian, sayup-sayup terdengar suara ribut orang-orang mengobrol. Jill tersentak dan spontan terbangun. Ia mengerjapkan mata, membangun kesadaran. Manik matanya menatap jam di ponsel. Ia sudah telat setengah jam untuk masuk kantor. Obat tidur benar-benar bekerja dengan sempurna. Membuatnya tidak sadar meski alarm ponsel telah berbunyi yang kelima kalinya. Suara perbincangan terdengar semakin jelas. Beberapa orang menyebut nama Jill. Mereka memanggil-manggil Jill agar keluar. Jill bangkit bangun. Ia melangkahkan kaki menuju keluar, di mana para karyawan tengah berkerumun di depan mes. Mereka mengenakan bermacam-macam model pakaian. Mayoritas mengenakan pakaian kerja yang lusuh dan kumal. Para ibu mengenakan celana panjang dengan kaki beralas, sepatu boot, dan baju lengan panjang. Mereka membungkus kepala dengan kain yang di atasnya ditutup topi, sehingga terlihat seperti mengenakan jilbab. Rasa bingung melanda benak Jill melihat kerumunan mereka. Jill, apakah tidak lebih baik kau berhenti bekerja dari sini? Ujar salah seorang ibu. Kami nggak mau di sini terkena imbas laknat Tuhan gara-gara perbuatan terkutukmu. Kau yang berzina, kami pula yang ikut menanggung akibatnya. Sahut ibu yang lain. Kami kan ingin bekerja dengan tenang di sini. Jill semakin bingung mengamati mulut-mulut mereka yang terus bersuara. Apa yang membuat mereka berbicara demikian terhadap Jill? Ia melihat Lilo yang berdiri dengan tangan bersilang di dada di anatah kerumunan. Kami ingin kau pulang ke asalmu saja. Seorang wanita tua menatap Jill sengit. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kalian bicara seperti ini padaku? Tanya Jill dengan sopan. Jangan pura-pura tidak tahu. Sungguh, aku nggak tahu maksud kalian. Sahut Jill mengharap penjelasan. Pagi tadi saat kau sudah berangkat ke kantor, ditemukan orok yang dibuang di belakang mes ini. Orok itu masih berdarah. Menyedihkan sekali. Itu bayi siapa?
Bayi siapa lagi kalau bukan wanita yang punya peranan main gila sama bosnya? Jill terkejut. Ternyata inilah akar masalah yang menyebabkan isu beredar di mana-mana. Jill langsung teringat Ika. Mungkinkah? Kenapa Jill sampai tidak tahu ada bayi yang dibuang di belakang mesnya? Mungkin karena kantornya terisolasi dengan kantor lainnya sehingga desas-desus tentang orok tersebut tidak terdengar sampai ke telinganya. Orang-orang sudah mengubur bayi itu, ujar salah seorang ibu lagi. Aku bahkan baru tahu masalah ini sekarang, jawab Jill. Ia tidak habis pikir kenapa begitu cepat mereka mempercayai argumen yang memvonisnya sebagai pelaku dari pemilik bayi tersebut. Bohong, hardik perempuan bersuku Batak yang tubuhnya tinggi besar. Buktinya bayi yang tubuhnya belum sempurna terbentuk dan masih berdarah basah itu dibuntal baju milikmu. Sepertinya kau tak sempat menguburkan. Mungkin takut ketahuan orang lewat, sehingga ditinggalkan begitu saja, hanya ditutupi kain lap saja. Jelas yang lain dengan pandangan jijik ke arah Jill. Percayalah, aku nggak tahu apa-apa soal itu, kata Jill berusaha mengambil kepercayaan mereka. Kalau kalian nggak percaya, kita laporkan saja masalah ini ke pihak kepolisian supaya ditangani oleh yang berwajib.